Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Bertemu kembali bersama kami Media Syiar Dakwah Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kembangan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dapat bertemu kembali dengan para pemerhati Media Syiar Dakwah Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Kami pada kesempatan hari ini saya alhamdulillah masya Allah di sebelah saya ini jadi ngomongnya masih rada-rada Masya Allah. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa dulu para semua pemerhati, para pecinta Media Syiar Dakwah Dewan Masjid Indonesia, para pengurus masjid dan musola. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pastinya akan ada ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Masya Allah, amin. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kembali kami akan membahas tentang masjid. Lagi-lagi yang kita bahas adalah masjid. Sebelum kita lanjut, apabila nanti tayangan ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Follow Instagram nggak? Follow Instagram. Ini tadi apa? DPC @DMI. Kadang-kadang suka lupa saya. Iya. Nanti ditulisin lah. Masya Allah. Alhamdulillah di sebelah saya ini ada guru kita yang terhormat pada kesempatan hari ini. Kita merasa bersyukur dengan kehadiran beliau yang mulia Al-Mukarram Habib Al-Mahbub Al-Habib Ges. Lengkap bisa Habib, saya lupa nih. Rahman Segam, Masya Allah. Saking banget nih asli. Ya, Ustaz Rohadi nih ajib, Masya Allah ya. Gini, Masya Allah. Pernah Habib kita pernah membahas masjid itu di tayangan-tayangan yang berikutnya tentang memakmurkan masjid dalam perspektif hijrah. Masya begitu. Allah, itu waktu itu kita bahas tentang bagaimana pengurus masjid mengelola masjid supaya masjid itu penuh dengan lagi-lagi keberkahan, lagi-lagi bermanfaat untuk banyak aktivitasnya. Betul. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini para pemirsa sekalian kita ingin membahas tentang masjid juga, peran remaja dalam memakmurkan masjid. Peran remaja dalam memakmurkan masjid. Wah, berarti bicara tentang antum kan masih 15 tahun ya. Anda masih 15. Iya, masih muda banget ini. Masya Allah. Berarti bicara tentang kita dong. Masya Allah. Kita kan masih remaja gitu kan. Nah, oleh karena itu kita pengen tahu ya sejarahnya dulu kali. Kita pengen tahu dari Habib. Sejarahnya ketika Rasulullah ini di tahun 622 melaksanakan hijrah dari kota Makkah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Kita pengen tahu nih dari Habib, nih gitu. Ada nggak sih peran remaja waktu itu? Dan mungkin siapa-siapa dan perannya bagaimana di masyarakat Rasulullah seperti itu. Itu dulu kali kita dengarkan dari Habib. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang terhormat guru kita ya, bagi jamaah nih ya, antum harus tahu nih, pertama kali anak pulang dari Australia nggak tahu apa-apa nih di Jakarta. Nah, masjid tempat pertama kali anak ngajar yaitu Masjid Al-Huriyah. Masya Allah. Jadi pertama kali anak ngajar di bumi Jakarta ini ya Masjid Al-Huriyah Kembangan. Masya Allah. Dan ketemunya adalah sama Ustadz Ahmad Rohadi dan almarhum Allahyarham Ustadz Usman ya. Alhamdulillah ya, ini satu keberkahan ya. Akhirnya alhamdulillah silaturahim kita nggak pernah putus ya. Udah dari tahun berapa tuh? 2015 kurang lebihnya. Iya, 6 tahun kita udah kenal ya. Dan masjid ini alhamdulillah ya di bawah penanganannya Ustadz Rohadi, dan sekarang ada kerjasama sama DMI. Ini jauh banget ya. Kebetulan kita juga dekat sama teman-teman DMI ya, sama Pak Syaf, kemudian sama Pak Kala, kemudian juga dengan dengan Bang Arif Rosyid. Pokoknya DMI itu ya bukan satu hal yang asing lah buat saya. DMI gitu. Pimpinan pusat ya, Bib? Iya, pimpinan pusat. Iya, alhamdulillah gitu. Dan kita juga ada program dengan Pak Syaf itu Indonesia Damai Mengaji. Kebetulan saya diminta juga jadi dewan pakar.
entah pakar apaan gitu kan. Nah, tapi insya Allah lah ya ini satu silaturahim yang sangat sangat baik, karena di era pandemi seperti ini kan kita juga kudu mentransformasikan dakwah kita, Ustadz. Kita nggak bisa lagi gitu kan di era pandemi itu kita diem di rumah ngejogrok baik, kalau kata orang Betawi diem baik gitu kan. Kita harus inovatif. Nah, salah satunya adalah dengan cara kita bikin podcast online seperti ini. Dan emang sih cara kita buat dialog seperti ini tentu saja bisa lebih menyemangati terutama generasi muda, karena generasi muda nih kalau kata orang tua tuh they wanna talk. Yes, salah. Ya, mereka itu mau ngomong juga. Betul. Bukan cuma ngedenger gitu. Nah, kita berharap nih nanti mulai dari podcast yang seperti ini kita bisa merambah, nanti kita bikin podcast tapi ada anak-anak mudanya. Masya Allah. Di hadapan kita di hadapan anak mudanya. Jadi mereka bisa ikutan ikutan nanya lah, nyimak, nyimak dan lain sebagainya. Kembali ke topik kita nih, masalah masjid. Kita berada di satu momen yang belum kita lewatin, kan kita masih menghirup suasana Muharram. Masih menghirup suasana hijrah. Poin pertama yang harus kita ketahui, kenapa hijrahnya Nabi SAW secara fisik bulan Rabiul Awal sampai di Madinah tanggal 12, tapi faktanya tahun baru Islam itu Muharram. Nah, ya kan? Ini harus kita track back, kita kilas balik bahwasannya memang di dalam kitab-kitab tarikh, di dalam kitab-kitab sejarah sirah ya, disebutkan bahwa memang bulan Muharram itu adalah bulan kesulitan bagi Rasulullah SAW waktu itu. Jadi kesulitannya gimana nih Ustadz? Kesulitannya adalah waktu itu Nabi SAW dan para sahabat tuh diboikot. Yang lebih parah dari PPKM. Kalau PPKM kan sekarang kita makannya 20 menit. Ya kan? Kalau 20 menit kan udah digubrakin itu kan. Nah, kalau zaman Rasul malah nggak bisa makan. Jadi di blok tuh Bani Hashim sama Bani Muthalib di blok. Padahal di antara mereka juga ada yang non muslim ya. Jadi maksud saya di situ juga ada hikmah kebangsaan. Bahwasanya apa? Selama kita ini satu bangsa, selama kita ini satu hakikat ya, kita Bani Hashim Bani Muthalib, kita saling jaga. Gitu loh. Itu hikmah persaudaraan ya. Hikmah katakanlah heterogenitas itu majemuk ya, Bhinneka Tunggal Ika itu diajarin pada masa Rasulullah SAW. Ini diajarin dulu tuh ya kan, gimana diboikotnya sampai Rasulullah SAW tahu kan kita ganjal perutnya pakai batu. Nah, apa sih peran pemuda? Nabi SAW itu beberapa tahun sebelum hijrah kayaknya udah foreseeing, artinya sudah ngelihat ke masa depan tuh bakalan ada hal seperti ini. Artinya apa? Kita kudu pindah, ya kan? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Memangnya bumi Allah ini sempit? Bumi Allah kan luas, ya hijrah aja, ya kan? Kemana aja kita itu pergi, maka Allah SWT akan ngurusin kita. Kalau kita hijrahnya itu benar. Nah, berangkat dari motivasi ini Nabi mengirim salah seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Orangnya gagah kayak Ustadz Rohadi lah, ya kan, ibaratnya idola banget. Kalau Ustadz Rohadi kan idola kembangan, Kalau Mus'ab bin Umair idolanya Mekah, dia sampai dikatakan Mus'ab al-Khair, saking dia suka pakai baju bersih, kemudian wangi, ibaratnya tuh harim-harim tuh ngegandolin dia mulu. Tapi begitu kenal dengan cahaya Islam, kenal sama Rasulullah SAW, ya bahkan dia sanggup untuk ninggalin keluarganya, sampai ditampar sama dia punya nyaknya nempeleng dia tuh, pak. Kalau kotong tahu, lu ngapain lu masuk agamanya Muhammad? Tapi dia tetap kagak ngelawan sama maknya. Iya mak, nggak apa-apa, ditempeleng, diusir nggak apa-apa. Yang penting aku tetap cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, kalau zaman sekarang udah emaknya baik, emaknya ditempeleng lagi, itu bedanya kita. Zaman sekarang pemuda nih ya, jadi kita bisa lihat pemuda yang ternyata diutus Rasulullah SAW. Satu adalah pemuda yang mau berkorban, dua pemuda yang tetap berbuat baik kepada keluarganya. Nah, jadi ini pesan buat semua pemuda ya di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman yang di Jakarta Barat, di Kembangan, yang kan di Puri dan lain sebagainya. Kita ini harus jadi pemuda-pemuda yang bisa memuliakan orang tua kita, meskipun mungkin orang tua kita punya perbedaan pandangan. Pemuda dan pemudi. Pemuda dan pemudi, ya iya. Remaja dan remaja. Iya, namanya kita sebut pemuda pasti pemudi. Ini kenapa isinya harim terus ya? Pikirannya harim terus. Ana curiga nih sama Ustadz Rohadi nih ya. Ana ya jamaah, ana nggak bawa-bawa ke sana nih, tapi sepertinya ada modus ini ya. Ya
pemuda dan pemudi. Siap. Tapi di sini adalah konteksnya adalah seorang pemuda. Kalau soal pemudi itu nanti punya peran yang lain. Pemudi ini punya peran yang lain yang justru malah jauh lebih vital. Apa perannya? Yaitu mempersiapkan daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, merawat daripada Nabi Muhammad SAW, kemudian memasakkan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi peran ini jangan diganti. Maksudnya apa? Namanya pemudi ini juga tetap boleh beraktivitas di masjid, karena bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab itu mengkhususkan satu pintu khusus perempuan. Kan itu kita bikin sekarang. Jadi pintu khusus untuk perempuan itu sunnah. Dan perempuan itu bukan hanya ngejogrok di rumah baik, selama dia aman dari dua hal maka dia boleh pergi ke masjid. Apa? Satu, khulwat. Khulwat itu artinya berduaan. Kalau dia misalkan tinggalnya di mana? Di daerah Kebonjeruk, ya kan? Dia pengen pergi ke Kembangan. Dia naik naik gitu kan, naik mobil online. Sebut merek harusnya bayar tuh ya. Dia naik mobil online tuh ya kan, berduaan. Nah, itu kalau dalam perspektif syariat sebenarnya nggak bagus. Ibaratnya pengen cuci piring pakai air yang kotor. Jadi dia harus aman dulu tuh dari apa? Dari khulwat, berduaan, ya kan? Kemudian ya memang ada solusinya. Ada solusinya apa? Ya bisa naik angkot yang lebih rame, ya kan? Atau bisa ngajak teman-temannya biar beramean. Kemudian kacanya dibuka supaya apa? Orang di luar kan bisa ngelihat. Itu masih bisa jadi solusi lah, gitu kan? Nah kemudian yang kedua, ikhtilat, nggak bercampur baur. Nah, ya kan? Jadi kalau misalkan kita bisa menjamin tuh sebagai kaum pemudi, oh iya, aku pengen ke Masjid Al-Huriyah Kembangan nih, nggak ada khulwat, nggak ada ikhtilat, jalan lillahi ta'ala, pasti akan dapat pahala yang sangat luar biasa. Nah kita balik lagi nih Ustaz Rohadi ya teman-teman semua, masalah Mus'ab bin Umair ini. Mus'ab bin Umair ini orang yang sangat luar biasa, cakap, dan artinya pemuda itu juga harus pintar di dalam berkomunikasi. Karena bayangin deh, kita pengen jadi utusan, kira-kira harus pinter nggak cara kita melobi orang lain, cara kita berdiskusi dengan orang lain. Maka hal seperti ini juga harus dilatih nih. Masjid harus bikin seperti misalkan leadership training. Nah, training kepemimpinan, bagaimana supaya bisa punya kepemimpinan, bukan cuma ceramah, bukan cuma ngobrol, tapi memang di training bagaimana misalkan menjadi pemimpin yang amanah. Bagaimana bisa memupuk bagaimana cara melatihnya supaya tidak gagu, tidak canggung ketika berbicara di depan orang banyak, di depan halayak ramai. Bagaimana kita memutuskan satu keputusan di antara masalah yang sangat sulit misalnya. Itu training. Jadi skill. Dan masjid itu harus bisa melatih skill itu gimana? Itu berarti di masa Rasulullah peran remaja juga memang sangat luar biasa. Antum bayangin deh. Sekarang begini, mayoritas yang nolong Rasulullah SAW pada saat itu ya masih remaja. Contohnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang gantiin Nabi Muhammad SAW di dalam selimutnya itu, ya belum tentu Nabi bisa keluar kan. Betul. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib seorang remaja, termasuk remaja yang awal-awal masuk Islam. Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Seorang pemuda. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata bil ilmi wa bittuqa illam yakuna la'tibaru li dzati. Hidup seorang pemuda itu hanya dengan dua, Ustaz. Satu dengan ilmu, dua dengan takwa. Kalau nggak ada ilmu dan takwa, seolah-olah nggak ada yang namanya pemuda. Jadi sangat luar biasa. Nah maka Sayyidina Mus'ab bin Umair itu dia bisa ngelobi itu orang-orang Madinah. Sampai ada yang pengen ngebunuh di lobi. Ngelobinya dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan santun, dengan baik. Jadi pemuda ini kalau kata orang Sumatera tuh muka Rambo hati Rinto. Kayak Ustaz Rohadi, mukanya kan Rambo. Ya kan, hatinya Rinto gitu. Masya Allah, amin. Iya, amin. Hatinya lembut banget Ustaz Rohadi ini. Masya Allah. Iya, jadi itu Ustaz. Jadi memang bagus kita itu pemuda, kita gagah kemudian tapi di dalam the way to communicate gitu kan, di dalam muamalah kita dengan orang lain kita harus bisa memilih kata-kata dan kalimat yang terbaik. Itu karena bayangin deh, kalau ibaratnya Sayyidina Mus'ab bin Umair itu ngomongnya kayak ana begini, wah orang pada lari nanti, ya kan? Orang pada apa? Wah ini gimana nih? Ini cuawakan nih orangnya, ini begini, ini begini, ini begini gitu kan? Akhirnya orang di Madinah nggak simpatik. Tapi karena pembawaannya baik, pembawaannya sopan, kemudian rapi, kemudian santun, baik, akhirnya di Madinah itu
Oke, kami siap berbaiat dengan Rasulullah. Maka terjadilah baiat Aqobah pertama, baiat Aqobah kedua, dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaum Muhajirin dengan Ansor, suku Aus dengan Khazraj, orang Islam dengan orang Yahudi. Pertanyaan gampang, siapa yang mempersiapkan semua itu? Anak muda. Siapa yang mempersiapkan semua itu? Hijrah yang kita peringatin, anak muda. Jadi hello guys, kalau kalian semua masih di rumah aja, ya, kapan pengen move on? Come on, COVID ini nggak akan selesai dan kita nggak tahu selesainya kapan. Ini ada masjid ya, ada di Al-Huriyah Kembangan. Datang ke sini, ketemu sama Ustaz Rohadi, bilang, Ustadz, kira-kira kami ingin berkontribusi di masjid ini. Ya, apa kira-kira yang bisa kami bantu? Apa yang kira-kira bisa kami lakukan? Nah, itu sangat luar biasa. Ya. Ada 7 golongan yang nanti ketika di padang mahsyar mendapatkan naungan. Salah satunya adalah mohon di rajulun qalbuhun mu'allakun fil masajid. Iya. Maksudnya hatinya digantung di masjid, bukan bajunya doang disampirin di toilet masjid. Ya, kadang-kadang begitu, nyari toilet doang, sholat kagak, makmum di masjid kagak gitu kan. Nah, qalbuhu mu'allakun bil masajid artinya apa? Hatinya itu selalu terikat dengan masjid, memikirkan masjid. Sebagaimana ayat yang antum baca tadi, orang yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, menunaikan sholat dan membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Tapi PR bagi kita sekarang adalah melihat ya, milenial ini kan mereka ini butuh support ya. Kita nggak bisa memungkiri Ustadz, banyak di antara kalangan milenial kita tuh masih bingung soal akidah, masih bingung soal tauhid, masih nggak ngerti sifat 20. Beda sama zaman kita. Betul. Zaman kita wujud kidamba mukhalafatul hawadisi itu kan tersebar di mana-mana. Dan sekarang ada yang ngebid'ahin, ada yang nyalahin, ya kan? Jadi kita kudu kita kudu bikin satu terobosan, terutama DMI nih ya, terutama DMI di Kecamatan Kembangan. Kudu bikin terobosan supaya gimana remaja itu datang pergi ke masjid. Misal nih bikin pelatihan pranikah sama Habib Ges. Iya. Pelatihan pranikah. Jadi cara ta'aruf yang benar, kemudian milih jodoh yang benar, asik luar biasa. Iya, ada pendaftarannya kayak begitu. Oh, kayaknya udah berjalan ya, Beb? Udah berjalan, udah bikin di mana-mana. Iya, jadi itu bisa karena gini Saudara Hadi. Masalah anak remaja zaman sekarang nih, kita nggak bisa bilang sama mereka misalkan kita hanya nyeritain sirah orang-orang zaman dulu, tapi kita kudu bisa ngasih mereka sesuatu. Untuk apa? Untuk nenangin mereka punya jiwa. Anak zaman sekarang masalahnya apa? Pacaran. Apalagi narkoba. Betul. Perzinahan. Betul. Kemudian bullying, cyberbullying. Betul. Gibah, peer pressure. Peer pressure itu apa? Tekanan masyarakat. Lu harus kerja, lu harus begini. Itu kalau misalkan kita nggak memberikan satu pencerahan kepada batin mereka, kita gagal melakukan kewajiban kita. Dewan Masjid Indonesia kewajibannya adalah apa? Salah satunya adalah untuk membina remaja. Jadi kita kudu mikirin caranya gimana supaya supaya remaja ini bisa semakin dekat ke masjid. Nah, itulah yang dilakukan Nabi SAW. Gimana cara Nabi misalkan narik budak? Oh, Islam itu punya syariat membebaskan budak di dalam beberapa hal, ya kan? Gimana cara Islam itu menarik para pengusaha? Oh, pengusaha yang mendermakan hartanya di jalan Allah, dia hartanya akan diganti oleh Allah SWT berlipat-lipat. Bagaimana cara Nabi SAW memuliakan remaja? Ya tadi salah satunya. Dia kasih tahu nanti ketika di padang mahsyar itu kan matahari itu kan dekat banget sama kepala. Nah, salah satu yang dinaunginnya itu adalah para pemuda yang terikat hatinya dengan masjid, dan syabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang yang batinnya itu dan jiwanya itu, fisiknya itu selalu terikat dengan ibadah kepada Allah. Jadi emang ini cara kita nih, gimana Ustadz Rohadi ya sama teman-teman DMI semua, gimana cara kita bikin terobosan baru supaya remaja itu datang ke masjid. Ya, hasil akhirnya memang kita pengen begitu, Wib. Ya. Para pengurus masjid ataupun musola ini membuka ruang untuk anak-anak muda berkontribusi, begitu. Saya pun memang berangkat dari masjid. Saya dulu ketua Masjid Al-Huriyah Pur Indah. Hingga akhirnya 12 tahun, Wib.
12 tahun saya abdikan diri saya untuk saya urus idarah, imarah, riayah. Setiap harinya memang saya sudah khidmatkan baik pikiran ataupun tenaga untuk semua di masjid begitu. Ini mungkin PR juga buat yang lain ya, pengurus-pengurus masjid atau remaja ini dikasih ruang. Kita inginkan seperti itu. Jadi jangan remaja memang ada di masjid tapi adanya cuma hanya kegiatan. Berikan yang tadi Habib bilang, sampaikan begitu, percayakan sama mereka karena remaja itu penuh dengan semangat. Semangatnya menggelora, membahana kayak antum. Terus gini, kita juga bisa ngajak kerjasama dengan masjid-masjid yang lain, remaja masjid yang lain, karena kebetulan Al Fakir sendiri itu sudah agak lama berkecimpung di dunia peremajaan dan keremajaan masjid. Contoh di Masjid Raya Bintaro Sektor 9 itu kan ada anak-anak remisya. Al Fakir sendiri diamanahkan oleh Allah SWT untuk membimbing mereka terhitung mulai dari 2017 akhir. Sudah mulai itu sampai sekarang. Kemudian ada sahabat An-Nasr di sektor 5. Kemudian juga Sunda Kelapa Rizka Menteng itu apalagi gitu, ada kajian khusus setiap 2 minggu sekali dan Al Fakir juga ngisi bulanan rutin di sana. Artinya mereka ini remaja-remaja yang sukses. Sukses tuh kategorinya apa? Satu, mereka itu bahu membahu di dalam memakmurkan masjid, baik itu dari segi idariyahnya, baik itu dari segi dakwiyahnya. Kalau soal dakwah, mereka punya kajian mingguan, ya kan? Bikin kajian mingguan sendiri, mereka tentukan ustadznya sendiri. Ajib banget kan? Mereka pengen datengin ini apa segala macam, tentu dengan pengawasan kita gitu kan. Kemudian mereka juga punya namanya economic zone, ya kan, punya zona ekonomi, mereka bisa berdagang di situ apa segala macam. Itu kan luar biasa kan? Bisa kita kembangkan. Kemudian juga di dalam pergantian kepengurusan itu tentu saja diiringi dengan dengan ibadah gitu. Kita juga remaja-remaja yang rajin maulidan gitu kan, rajin sholawatan, dan ini saya kira bisa kita pergi ke sana. Dan memang diantara banyak masjid itu ada masjid di sektor 3 di Bintaro itu juga perginya ke Masjid Raya Bintaro sektor 9 untuk apa? Studi banding bagaimana memakmurkan masjid dan remajanya. Jadi di situ emang kemakmuran remaja itu adalah ketika betul kata Ustadz tadi, mereka dikasih posisi 2, mereka dikasih kegiatan, mereka dikasih ruang, dan yang paling penting adalah setiap minggu mereka itu harus punya kajian yang jelas di masjidnya itu. Dan memang ustadz-ustadznya itu adalah ustadz-ustadz yang katakanlah mereka akrab, mereka inginkan, karena itu sebagai sebagai cara bagi diri kita untuk untuk narik remaja ke masjid. Karena kalau kita emang harus khidmat sama orang tua ya, sama nyak babe kita ya kan, orang-orang tua kita, sepupu-sepupu kita. Tapi kalau kita tinggalin remaja, kita udah wassalam, mereka akhirnya perginya ke sebelah sono. Betul. Jadi orang-orang yang suka minta bid'ahin, orang-orang yang nggak mau maulidan begitu dan lain sebagainya gitu, Ustaz. Jangan malu dikatain anak-anak muda, remaja ataupun remaji sebagai nanti dibilang dasar lu beduk masjid, dasar lu cicak masjid. Kadang-kadang ada gitu kan kayak gitu kan. Ada dasar cicak masjid. Ini penting juga gitu. Karena memang dalam hidup itu kita tidak bisa terlepas dari 2 manusia. Yang pertama al-nyinyirun wal nyinyirat gitu ya. Jadi ada al-nyinyirun dan al-nyinyirat gitu. Al-nyinyirun itu dari kalangan cowok, al-nyinyirat dari kalangan cewek, dari kalangan harim sama rejalnya sama. Jadi bayangin aja Nabi SAW yang keringatnya wangi, yang kulitnya bersih, yang tatapan matanya indah, yang kalau senang wajahnya bersinar, cahayanya kayak bulan purnama, masih aja ada yang nyinyirin. Apalagi ente, kalau ada orang nggak suka sama kita jawab gini, misalkan, cicak masjid, beduk masjid. Iya, tapi kan di masjid. Anak emang beduk, tapi di masjid. Daripada ente, misalkan emas yang ada di tempat yang kotor. Nggak apa-apa gitu, karena prinsipnya begini. Meskipun itu sebenarnya harusnya diomongin dalam hati aja, jangan ngomongin ke orang, ntar jadi balas-balesan gitu kan. Nah, itu kan perumpamaan aja. Mendingan mana nih? Mendingan kita jadi duku, katakanlah kita pengen ikutan jadi manis gitu. Kita duku yang asam. Coba dimasukin ke plastik duku yang manis, pasti dibeli orang. Tapi kalau misalkan kita itu manis, satu aja tuh duku masuk di plastik isi duku yang asam, orang nggak ada yang mau beli.
Nah, jadi tasyabbahtu bil kirami wa in lastu minhum fa inna tasyabbuh bil kirami falahu. Aku ini memang mirip-miripin Ustadz Rohadi, mirip-miripin Ustadz Usman, berusaha pakai peci, berusaha pakai gamis, berusaha datang ke masjid. Itu bukan karena aku bagian dari mereka. Fa inna tasyabbuh bil kirami falahu. Karena kalau kita suka menyerupakan diri kita dengan orang yang soleh, orang dicintai Allah, di situ ada kesuksesan. Betul. Ya, jadi teman-teman remaja semua, jangan pernah takut dikatakan orang so alim lah. Justru kalau misalnya ada orang ngomong itu, bilangin aja, karena aku ini pendosa, makanya aku pergi ke masjid, gitu. Betul. Karena aku ini jelek, aku ini pergi ke masjid. Mungkin orang yang nggak pernah pergi ke masjid itulah orang yang baik, orang yang udah soleh. Karena masjid itu adalah tempat kita memperbaiki diri, bukan sekedar tempat orang baik, tapi masjid itu adalah tempat untuk memperbaiki diri. Kalau Anda ingin memperbaiki diri, tempatnya di masjid. Kata Nabi begini, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kalau ada orang cari ilmu, kalau ada orang nuntut ilmu dan tempat ilmu itu ada di masjid, tempat ibadah di masjid, maka Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Artinya apa? Ketika kita bingung, kita puyeng, ngaji nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa, kita pengen taubat, kita udah jenuh dengan keadaan hidup kita, pengen keadaan kita diperbaikin sama Allah, pengen hidup kita dilempengin jalannya ke surga, datang ke masjid, sholat, nuntut ilmu, itu Allah pasti akan perbaikin Ustadz Rohadi keadaannya, sebagaimana Allah perbaiki keadaan kita. Ya kan, gara-gara kita yang ngurus ke masjid, kita jadi dekat sama para habaib, kita dekat sama para masyayikh, dekat sama para kiai, dekat sama orang soleh, yang pasti kita ngerasain ademnya ubin masjid. Kan begitu. Insya Allah. Para pemirsa semua, tentunya masih banyak pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita, Masya Allah. Jangan sekali aja ini, Bib. Terutama nanti mudah-mudahan di depan-depan kita ada anak remaja. Kita pengen bikin kita ngobrol sama-sama. Karena sebenarnya kita pengen denger sih sebenarnya mereka tuh pengennya apa. Betul. Ana tuh sebenarnya di Kembangan ini kan udah lumayan lama ya. Ana cukup tahu lah daerah sini kan, kesono kemana, kesono tahu banget dari sini. Cuman Anda juga pengen anak-anak remaja ini lebih aktif lah di DMI Kecamatan Kembangan dan juga di Masjid Al-Huriyah Puri ini gitu. Jadi mungkin kita bisa atur ya teman-teman semua yang nonton ini, sebarin nanti akan diumumkan mungkin di Instagramnya DMI Al-Huriyah, dan juga jangan lupa follow Instagram saya Habib Guest Official. Nah ya. Udah berapa pengikutnya? Lumayan lah, 79,6K ya, salah. Lumayan. Kalau ada pertanyaan buat para pengurus masjid ataupun para pemuda, remaja ataupun remaji, jangan lupa tulis di tulis komentar ya, di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita jawab ya. Insya Allah Habib juga nanti akan bantu jawab ya. Habib, kita udah berapa menit sih? Udah. Nggak apa-apa. Katanya kan begini, kata Bapak Ustadz Rohadi ya kan, ada ranting ada kayu, I'm nothing without you. Masya Allah. Ada pepatah lagi ya kan, lontong Padang tahu Sumedang, meskipun jarak membentang, Habib Guest tetap sayang. Ya Allah. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dah. Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti dengan Habib dengan pembahasan tentunya masih dalam remaja juga. Nanti insya Allah kita akan terus karena memang syiar kita ini adalah untuk merangkul semua kalangan. Masya Allah. Insya Allah, khususnya para pengurus masjid yang di situ juga ada yang namanya remaja masjid. Aji. Masya Allah. Bib, mohon izin langsung ditutup dengan doa kali ya. Baik. Atau mau langsung ada poin-poinnya yang mau disampaikan sebelum. Baik. Pertama saya ingin mengucapkan menyampaikan apresiasinya sebesar-besarnya kepada Masjid Al-Huriyah Puri, Ustadz Rohadi, teman-teman semua ya kan, yang sudah mengikhlaskan waktunya, hidupnya untuk ngurusi masjid. Kita nggak bisa balas, hanya Allah SWT dan Rasulullah SAW yang bisa membalasnya. Kemudian yang kedua, pesan saya buat diri saya dan remaja masjid lainnya, ayo kita makmurkan masjid, datangi masjid-masjid di sekitar kita, tanya kepada pengurusnya apa yang bisa kami lakukan sebagai remaja di masjid ini. Kemudian insya Allah tunggu saja ya tanggal mainnya, nanti kita bikin acara bersama Ustadz Rohadi dan juga DMI Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kembangan Masjid Al-Huriyah. Kita tunggu aja, pantengin terus ya channelnya. Insya Allah kita semua dikasih keberkahan sama Allah SWT. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.